Hai guys, setelah bahas permasalahan inti pada episode 46A, sekarang kita masuk pada solusinya. Solusi yang tuntas, mendasar, mudah, dan murah. Ada 4 hal. Pertama, jangan tanda tangani pandemic treaty. COVID kemarin itu selesai karena WHO bilang selesai. Mereka mundur selangkah untuk maju 10 langkah. Mereka pelajari penanganan COVID di tiap negara beda-beda. Mereka nggak mau itu. Maka mereka bikin pandemic treaty, di mana nantinya kalau mereka tentukan pandemi lagi, semua negara di dunia menyerahkan kedaulatan kesehatan penanganan pandemi pada mereka. Apa solusinya? Jangan tanda tangani, jangan ratifikasi. Kita bukan negara kacung, nurut pada penjajah asing. Lihat dong, dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang di mana-mana, Rusia, Ukraina, dan NATO, Israel, Palestina. PBB itu diam aja. Kok bisa percaya pada underbow PBB, yaitu WHO, membela kepentingan umat manusia sedunia? Otaknya di mana? Percaya bahwa WHO membela kepentingan rakyat sama bodohnya dengan percaya PBB akan menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan fair. Justru PBB yang mensahkan negara Israel tahun 1948. Pendiri bangsa kita, Presiden Soekarno, keluar dari PBB tanggal 7 Januari 1965. Apa sebabnya? Karena PBB justru mendorong konflik Malaysia-Indonesia. Mereka pengen kita perang sama Malaysia. Kan kurang ajar. Terus, Anda percaya WHO berjuang untuk rakyat? Soekarno mengatakan bahwa yang dilakukan PBB, IMF, World Bank, WHO, dan lain-lain itu adalah penjajahan gaya baru, neokolonialisme dan imperialisme, nekolim. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. I personally, God willing, I shall keep on fighting imperialism. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only, not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone, but there are other forces in the world which are also fighting that imperialism. The new emerging forces. Dan Soekarno mengatakan tidak ada kompromi dengan nekolim. WHO gaji pejabat-pejabatnya aja kita yang bayar 476 miliar per tahun. Kok enak aja, udah gajinya kita yang bayar, kita disuruh serahkan kedaulatan. Padahal mereka yang gagal waktu ngurus COVID. Sebodoh apa sih kita? Yang pintar Amerika, keluar dari WHO, nggak mau bayarin gaji para pegawai WHO lagi, dan nggak mau tanda tangan pandemic treaty. Dengan hilangnya pendapatan sangat besar dari Amerika, WHO makin kalap cari duit. Maka pandemic treaty dipercepat dan pandemi baru sudah pasti akan segera dibuat yang merupakan senjata untuk ngeruk duit rakyat sedunia. Kesimpulannya, jangan tanda tangani pandemic treaty. Solusi kedua, investigasi virusnya. Apakah betul penyebab penyakit menular? Tiap kali ada berita tentang virus atau varian baru, langsung tanya, mana jurnal ilmiah pembuktian penyebab penyakitnya? Dan pembuktian ilmiah itu harus bisa diulang oleh para ahli kesehatan kita. Itu baru namanya sains. Media di Indonesia ini kebanyakan otaknya cuma sebatas nyalin berita. Mending balik jadi anak SD aja, pelajaran menyalin. Modus virus tanpa pembuktian ilmiah penyebab penyakit sudah dilakukan sejak 40 tahun lalu, yaitu HIV/AIDS. Bedanya, AIDS penyakitnya memang nyata, bener ada. Penyebab penyakitnya yang bohong. Kita buktikan ya. Virus HIV ditemukan oleh Profesor Luc Montagnier, orang Prancis dari Institut Pasteur, bulan Mei 1983. Dia nggak pernah bilang bahwa HIV adalah penyebab AIDS. Waktu itu nggak dianggap penting, sehingga dunia nggak tahu. Hampir setahun kemudian, April 1984, tiba-tiba dokter pansos yaitu Dr. Gallo di Amerika mengklaim bahwa ia sudah menemukan penyebab penyakit AIDS, yaitu virus HIV. Padahal yang nemu virusnya orang lain, dan dia bahkan nggak pernah membuktikan secara ilmiah bahwa HIV adalah penyebab AIDS. Tahun 1984 itu, bahkan WHO nggak ikut-ikut. Cukup satu orang dokter pansos, dokter gila anggaran, mengklaim tanpa pembuktian ilmiah
Seluruh dunia percaya. Well, kecuali orang-orang jenius yang nggak takut kehilangan izin praktek, seperti Dr. Kary Mullis. Dia benci sekali dengan dokter penipu umat sedunia. That the French had actually found the virus sometime before, and Gallo announced it as though he had found it. Turns out he'd stolen it from Luc Montagnier at the Pasteur Institute, and that's now been straightened out, and Gallo doesn't get any money for it anymore, although he got a lot of money for it at first. So we've already figured out, our own government has told us Gallo is a crook. He is a thief and a crook, a liar. Modus yang sama diulang pada COVID. Seperti sudah kita bahas tadi, tanggal 12 Januari 2020, WHO mengumumkan sudah petakan genetik penyebab penyakit di Wuhan. Sudah dinamakan pula COVID-19. Mana dokumen pembuktian ilmiah sebelum tanggal 12 Januari 2020? Nggak ada, cuma penelitian tanggal 10 Januari, pemetaan genetik doang, dan tanggal 13 Januari nyocokin sama SARS doang. Nggak ada pembuktian ilmiah bahwa spesies tersebut adalah penyebab penyakit di Wuhan. Kalau penyebab penyakitnya aja nggak ada dasarnya, berarti semua pengobatan dan vaksin salah sasaran. Penyakit nggak sembuh-sembuh. Alasan untuk vaksin terus-terusan, profit untuk para bohir. Memang itu tujuannya. WHO itu digaji oleh industri vaksin. Tugasnya adalah membuat regulasi agar industri vaksin cuan besar. Peduli setan dengan Anda. Di mata mereka, Anda cuma konsumen, sapi perah. Percaya WHO menyelamatkan umat manusia di dunia, sama tololnya dengan percaya bahwa IMF World Bank akan menyelesaikan utang Indonesia 7.000 triliun. Ya nggak bakalan, orang utang gegara sistem yang mereka bikin. Juga sama tololnya dengan percaya bahwa PBB akan menyelesaikan konflik Israel-Palestina dengan adil. Ya nggak bakalan, orang PBB yang nanam benih pertikaian dengan mensahkan negara Israel tahun 1948. PBB dan WHO kantor pusatnya di Tanah Hibah Rockefeller di New York. Bodoh sekali mengira bahwa mereka membela umat manusia sedunia. Oleh sebab itu, jika ada propaganda pandemi baru lewat media, langsung pertanyakan mana pembuktian ilmiahnya bahwa virus tersebut adalah penyebab penyakit. Dan penelitian ilmiah itu harus bisa diulang oleh para ahli kesehatan kita sendiri. Hal ini sebenarnya pernah dilakukan tahun 2005 oleh Menkes Indonesia saat itu, Ibu Siti Fadilah. Waktu itu, WHO minta Indonesia menetapkan penyakit flu burung sebagai epidemi nasional. Sebagai seorang dokter dan intelektual, ia langsung melakukan investigasi dan membuktikan bahwa flu burung tidak berkembang di Indonesia. Menkes pun menolak vaksin yang ditawarkan oleh WHO. Kita bersyukur memiliki Menkes seperti Siti Fadilah yang menyelamatkan rakyat Indonesia dari tipuan iblis. Waktu awal pandemi COVID, Menkes Terawan juga melakukan hal yang benar. Ia menantang Harvard untuk membuktikan virus corona di Indonesia. Ini juga cara yang cerdas. Institusi penelitian penyakit menular paling terkemuka di dunia adalah Oxford, Harvard, Johns Hopkins, dan London School. Tunjuk aja satu dari 4 lembaga itu. Kredibel, nggak ada yang mempertanyakan hasilnya. Tugas pemerintah Indonesia mengawasi penelitian ilmiah tersebut. Sayangnya waktu itu Menkes Terawan justru diganti dengan Menkes Bangkir yang nggak ngerti kesehatan. Oleh sebab itu, nanti jika ada pandemi baru, pemerintah seharusnya tunjuk aja satu dari 4 institusi kredibel itu untuk melakukan pembuktian ilmiah bahwa virus tersebut adalah penyebab penyakit menular di Indonesia, bukan di tempat lain. Jangan sekali-sekali percaya pada pandemi jika tidak lakukan pembuktian ilmiah sebagai penyebab penyakit di Indonesia. Solusi ketiga, audit parameter alat tesnya. Kalau tes kehamilan nggak usah diaudit, sifatnya personal. Pandemi itu memiliki kekuatan memaksa, kepentingan publik harus diaudit. Karena kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak sudah pasti korup. Makanya harus diaudit. Saya dulu bikin satu episode khusus membahas detail proses RT-PCR ini di episode 23. Channelnya sudah di-bredel YouTube. Saya re-upload seluruh episode lengkap dari episode 1. Link ada di kolom komen. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when I... Kita langsung saja pada kesimpulannya. Apa dasar untuk menentukan orang positif COVID? Mana sampel DNA-nya? Mana penelitiannya? Nggak ada yang bisa tunjukkan.
Para ahli kesehatan taunya cuma pakai alat sesuai prosedur yang ditetapkan oleh WHO. Nggak ada yang berani nanya, takut dikira bodoh. Itu yang bikin orang sedunia gampang sekali dibohongi. Nanya aja takut. Kita adalah rakyat jelata, bukan dokter. Tapi kita rakyat yang cerdas, mampu melakukan investigasi yang solid dan transparan. Mari kita telanjangi kebohongan mereka. Silakan Anda buka situs resmi WHO. Cari dokumen yang judulnya Protocol Real-Time RT-PCR Assays for the Detection of SARS-CoV-2. Jelas sekali, ini adalah dokumen protokol untuk mendeteksi virus SARS-CoV-2 dengan alat PCR. Kita lihat isinya. Ada 3 kelompok, masing-masing berisi 3 urutan genetik. Yang paling penting yang atas, RDRP gene nCoV-IP2. Itu adalah sampel untuk konfirmasi spesifik kepada SARS-CoV-2. Berarti 3 urutan ini yang paling penting dong. Anda lihat urutan kedua yang stabilo kuning itu. Anda bandingkan dengan database di NCBI, National Center for Biotechnology Information. Di situ ada urutan genetik manusia, Homo sapiens. Coba kita bandingkan. Yang atas DNA manusia, Homo sapiens, yang bawah DNA virus SARS-CoV-2. Betul ya? Kita bandingkan urutan genetiknya. C, T, C-nya 3 kali, T-nya 3 kali, G, T, T, G, T, G, T, T, G, T. Sama persis kan? Jadi yang dijadikan patokan positif PCR itu sebenarnya adalah urutan genetik manusia. Makanya kebanyakan positif terus. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Kenapa bisa begitu? Tadi kita sudah bahas, di Wuhan itu diambil sampel dari paru-paru pasien. Isinya ada banyak makhluk. Di samping dahak, ada sel paru-paru, sel imun, bakteri, jamur, eksosom, antibodi kita sendiri, dan ada banyak virus. Semua itu dilebur, dibuang lemaknya, tinggal RNA. Dianggap itu RNA virus. Padahal bisa jadi paru-paru kita sendiri, antibodi kita sendiri, atau eksosom, dan lain-lain. Nggak pernah diisolasi dulu virusnya karena bisa makan waktu 3 minggu. Dan nggak pernah dibuktikan sebagai penyebab penyakit karena bisa berbulan-bulan. Bisnis 35.400 triliun per tahun nggak akan mau mereka mengakui kesalahan. Itu penelitian yang bikin Institut Pasteur. Coba kita lihat apa kata mereka. Urutan genetik SARS-CoV-2 yang digunakan sebagai patokan tes PCR sama dengan urutan genetik manusia, anjing labrador, kucing, dan babi. Makanya positif terus. Jangankan manusia, anjing juga positif. Kucing, babi positif juga. Pantesan dulu Presiden Tanzania ngetes pepaya dan kambing, hasilnya positif COVID. Oleh sebab itu, audit oleh pemerintah dan para pakar kesehatan menjadi keharusan. Audit virusnya, apakah betul menyebabkan penyakit menular? Seperti yang dulu dilakukan oleh Menkes Siti Fadilah, terbukti WHO menipu. Dan audit alat tesnya, ini adalah untuk kepentingan rakyat, untuk keselamatan jiwa rakyat. Ketika COVID baru merebak, tanggal 22 April 2020, Parlemen Eropa membahas pernyataan Profesor Luc Montagnier, penemu HIV dan pemenang Nobel, bahwa virus corona adalah virus manipulasi yang dibuat di lab di Wuhan. Profesor Montagnier memang sudah hampir 10 tahun mengajar di Shanghai Jiao Tong University. Saintis di sana tahu bahwa lab di Wuhan mengembangkan virus corona yang merupakan modifikasi dari virus HIV yang ia temukan. Tapi yang mengembangkan bukan pemerintah China. Lab Wuhan hanya suruhan, bayaran doang. Bohirnya, mastermind virus buatan itu adalah Dr. Anthony Fauci, mafia kesehatan Amerika. Fauci mendanai riset pengembangan virus corona di Wuhan. Ini bukan teori konspirasi, tapi fakta yang disampaikan oleh Menkes Amerika, Robert F. Kennedy Jr. lewat buku bestseller The Real Anthony Fauci yang berkongsi dengan Bill Gates dan mafia farmasi global untuk menghancurkan demokrasi dan kesehatan publik. Buku setebal hampir 800 halaman berisi hasil riset yang sangat mendalam beserta bukti-bukti yang tak terbantahkan. Meski banyak diboikot oleh toko-toko buku, disensor, tetap aja buku itu menjadi bestseller nomor 1 di Amazon, New York Times, Wall Street Journal, dan USA Today.
Menkes Amerika menelanjangi habis Fauci dan Bill Gates yang disebutnya sebagai kriminal yang membunuh anak-anak di Afrika lewat program vaksin dan harus diadili terkait tindak kriminal di masa pandemi COVID. Kejahatan terhadap kemanusiaan di seluruh dunia dengan menggunakan baju dokter. Itu adalah tuduhan yang sangat serius. Hebatnya, baik Fauci maupun Bill Gates, dua-duanya nggak ada yang berani bantah, apalagi menggugat Menkes Kennedy. Karena kalau mereka gugat Kennedy, makin hancur mereka ditelanjangi di pengadilan. Menkes membeberkan bahwa kejahatan Fauci dimulai sejak zaman AIDS. Sama persis dengan pembahasan kita. Memang itu kuncinya. Kalau Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu zaman AIDS, Anda akan tahu bahwa kisah virus setelah itu bohong semua. Tingkat kematian AIDS jadi tinggi gara-gara metode pengobatan AZT yang dibuat oleh Fauci. Pengobatan beracun itu justru membuat pasien terkena AIDS. Virusnya malah nggak ada apa-apanya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Kary Mullis. If you started taking any other chemotherapeutic agent for the rest of your life, it would be that agent probably that killed you. You know, when you give chemotherapy to somebody with cancer, you give them a round of it for maybe 14 days or a few days. Hopefully you're not going to kill the patient, you're going to kill the cancer. The patient's going to survive. But you don't keep giving it to him until he dies, because he certainly will. Hati-hati, ini bisa terjadi lagi pada COVID atau pandemi mendatang. Makin dikasih obat, makin cepat mati. Profesor Montagnier juga menyatakan HIV itu sebenarnya sembuh sendiri dengan imunitas kita, nggak perlu vaksin. I believe HIV, we can be exposed to HIV many times without being chronically infected. Our immune system could get rid of the virus within a few weeks if you have a good immune system. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Terbuktikan, cara berpikir kita memang sama persis dengan 3 orang penemu dan pemenang Nobel, juga sejalan dengan 3 orang Menkes yang memiliki integritas tinggi. Tentang flu burung yang dilawan oleh Menkes Siti Fadilah juga dibahas dalam buku Menkes Kennedy. Memang betul, flu burung adalah ciptaan Dr. Fauci. Ia mempropagandakan ide bahwa ada virus mematikan menular dari burung ke manusia. Padahal nggak ada pembuktian ilmiahnya. Seperti yang kemudian dibuktikan oleh Menkes Siti Fadilah, virusnya nggak berkembang di Indonesia. WHO bohong. Ide khayalan Fauci ini terus dipupuk oleh media, seolah-olah ada virus menular dari kelelawar, dari monyet, dari burung, dari babi. Nggak ada pembuktian ilmiahnya. Itu bukan sains, itu adalah tipu daya iblis, fitnah dajjal. Cukup satu dokter ngomong, karena dia pejabat, maka seluruh dunia percaya. Apa gunanya berbohong? Duit, bos. Pertama, anggaran riset. Tiap kali ngarang virus, dapat anggaran $2 miliar, 32 triliun rupiah per tahun. Tahun depan ngarang virus baru lagi, dapat lagi 32 triliun per tahun. Ini yang membuat geram sang jenius penemu PCR. Memang cocok kan cara berpikir kita? Nyambung semua. Dan itu sebabnya sejak AIDS tahun 80-an selalu ada epidemi virus baru tiap 5 tahunan. Coba Anda pikir baik-baik. Manusia udah ada 100.000 tahun. Baik-baik aja. Dalam 20 tahun terakhir, tiba-tiba muncullah virus burung, virus babi, virus kelelawar, dan lain-lain. Udah 100.000 tahun, nggak pernah ada kayak begitu. Sekarang jadi ada karena ada anggaran 32 triliun rupiah tiap tahun. Tiap ada virus baru. Jackpot, bos. Menkes Kennedy menyoroti kongsian alias bromance antara Fauci dan Bill Gates untuk mengeruk sumber daya di Afrika. Penjajahan gaya baru. Kennedy menyebutnya sebagai corporate imperialism dan medical neocolonialism. Sama persis dengan yang digaungkan oleh Soekarno, neokolonialisme dan imperialisme, nekolim. Isi otak kita memang sama. Bill Gates adalah keturunan dari sepupu istri John D. Rockefeller Jr., yaitu Abby Aldrich.
Cicit sepupu hasil perkawinan, bukan darah Illuminati Rockefeller. Makanya kalau Bill Gates mati, dia nggak boleh wariskan ke anak-anaknya. Karena bukan darah Illuminati, hartanya cuma titipan. Yang namanya crazy rich itu adalah OKB, duit kagetan. Iblis yang sesungguhnya, seperti Rothschild, Rockefeller, dan lain-lain itu nggak suka pamer. Hartanya diwariskan turun-temurun. Bill Gates mengikuti persis modus Rockefeller. Bikin yayasan seolah-olah membantu negara-negara miskin seperti Indonesia. Padahal mendirikan paham eugenics. Pertumbuhan penduduk adalah ancaman bagi para elit. Oleh sebab itu, mereka menjalankan program penyedikitan jumlah umat manusia alias depopulasi. Dulu lewat pemandulan massal. Targetnya adalah negara-negara miskin. Jangan punya anak lagi, biar punah saja, supaya tidak mengganggu sumber daya makanan dan lingkungan hidup. Persis seperti Rockefeller, tujuan utama Bill Gates adalah depopulasi, penyedikitan jumlah penduduk dengan dalih kesehatan. Pura-pura meningkatkan kesehatan dengan obat dan vaksin, padahal tujuannya mengurangi jumlah penduduk dunia. Mau bukti? Simak tayangan berikut. This is a bit scary. We go from less than 1 billion in 1800, and then 3, 4, 5, 6, and 7.4 billion where we are today is happening even faster. Is the population going to get so big that feeding everybody and maintaining the environment is going to be impossible? Betul kan? Ideologi Bill Gates adalah eugenicsnya Rockefeller. Pertumbuhan penduduk dunia, makhluk ciptaan Tuhan, adalah ancaman bagi pasokan pangan mereka dan lingkungan hidup. What we found out is that as health improves, families choose to have less children. And it's now come way, way down. Nah, ketahuan kan? Alasan meningkatkan kesehatan lewat obat dan vaksin, padahal tujuan utamanya depopulasi, mengurangi jumlah penduduk dunia. The faster we improve health, the faster family size goes down. Tipuan iblis memang begitu. Belaga kasih kenikmatan, surga, padahal sebenarnya kasih bencana, neraka. Belaga kasih obat dan vaksin untuk kesehatan, padahal tujuan sebenarnya mengurangi jumlah penduduk dunia. Bagaimana cara mengurangi jumlah penduduk dunia yang paling ampuh? Kita dengar lagi dari mulutnya sendiri. Of all the things that are out there, what could cause an excess in a single year of 10 million deaths? Now, clearly a big war could, and a pandemic, natural or created by bioterror. Protokol pandemi yang dituruti oleh para pakar kesehatan dan pemerintah Indonesia itu adalah khayalan Dr. Fauci tanpa pembuktian ilmiah. Ia sebenarnya tahu bahwa masker nggak ada gunanya. Berikut adalah cuplikan hearing Dr. Fauci yang dipanggil oleh DPR Amerika. Mr. Fauci, you also represent the type of science where you confess that you made up the COVID rules, including I didn't hear what you 6 said. feet social distancing and masking of children. I never said I I made anything up. You admitted that you made it up. You I made it didn't up as say you I went. made it up. So are you saying this is fake news, Mr. I Fauci? didn't say I made anything up. What did you say? I said that it is not based in science and it just appeared. Oh ya, bongkar. Anda lihat dan dengar sendiri kan? Protokol COVID, pakai masker, nggak boleh salaman, nggak boleh pelukan, jaga jarak 2 meter. Yang diagung-agungkan oleh pakar kesehatan di Indonesia itu nggak ada dasar ilmiahnya. Cuma karangan Dr. Fauci. Makanya jangan jadi pakar bermental kacung. Mentang-mentang orang bule kasih perintah, langsung nurut. Nggak berani mempertanyakan. Di Amerika masih mendingan, wakil rakyat masih berani mempertanyakan dasar ilmiahnya. And your science here, your science is displayed perfectly in this picture where children in school were put in plastic bubbles because of your science, your repulsive, evil science. Tepat sekali. Memang protokol pandemi tanpa dasar ilmiah itu sengaja dibuat oleh para pengikut iblis berbaju dokter untuk menjauhkan manusia dari sesamanya dan menjauhkan manusia dari ketuhanan dengan mencatut nama sains. Sains iblis yang menjijikkan. This is your own email where you said the typical mask you buy in the drugstore is not really
effective in keeping out virus. I do not recommend that you wear a mask. This is your email. This is your own words. But yet children all over America were forced to wear masks. Healthy children forced to wear masks, muzzled in their schools. And then they were forced to learn from home because of your so-called science and your medical suggestions, while you and all your cronies get paid from Big Pharma. You know that what this committee should be doing? We should be recommending you to be prosecuted. We should be writing a criminal referral because you should be prosecuted for crimes against humanity. You belong in prison, Dr. Fauci. Mantap. Jadi kalau Anda dengar nada kemarahan saya pada episode ini, itu sejalan dengan kemarahan Dr. Kary Mullis, kemarahan Menkes RFK Jr., dan kemarahan anggota Kongres Marjorie Taylor Greene. Memang kalau Anda paham kejahatan terhadap kemanusiaan lewat pandemi ini, Anda seharusnya marah pada perilaku iblis berbaju dokter dan berbaju filantropis dermawan palsu. Yang mengejutkan, di bagian akhir buku Menkes Kennedy, ia memuat bocoran email berisi pertandingan virus yang dibuat oleh Dr. Fauci, di mana akhirnya virus corona keluar sebagai pemenangnya. Anda lihat tanda tangan Tony F. Itu adalah asli tanda tangan Anthony Fauci. Pengirim emailnya adalah Chief Medical Officer Satgas COVID di CDC. Bagan pertandingan virus buatan itu ditandatangani tanggal 11 Maret 2020 saat dimulainya propaganda pandemi COVID. Bocoran email ini bahkan pernah dimuat di media New York Post. Memang nyata, bukan hoax. Menkes Kennedy menulisnya sebagai 2 dekade pertandingan virus menular yang kebanyakan palsu. Kita perjelas dulu, apa maksudnya palsu? Virusnya ada apa enggak? Pasti ada, mereka pasti bikin. Kan sudah terbukti aliran dana dari organisasi Fauci ke lab-lab virologi di Wuhan dan lain-lain. Nggak mungkin mereka ngarang ada epidemi kalau virusnya nggak ada. Strategi marketing para iblis farmasi itu, supaya vaksinnya jadi pahlawan dan dibeli orang sedunia, harus dibikin dulu penjahatnya, yaitu virusnya. Every search for a hero must begin with something that every hero requires, a villain. Therefore, in a search for our hero, Bellerophon, we created a monster, Chimera. Inspirasi film Hollywood itu justru dari alam nyata, dunia intelijen dan mafia kesehatan yang nggak banyak diketahui orang. Jadi, dalam 2 dekade terakhir ini, virus-virus baru yang begitu banyak memang ada, memang dibuat. Waktu awal, sangat mungkin membunuh orang dengan virus. Korban awalnya pasti ada. Tapi, menciptakan virus yang terus-menerus eksis dan membunuh umat manusia dalam waktu lama sangat tidak mudah. Karena Tuhan menciptakan tubuh manusia memiliki imunitas dan kemampuan adaptasi. Lama-lama tubuh manusia kebal sendiri. Virusnya gagal. Dikenal dengan istilah herd immunity. I'm one of the few people around that don't go for the notion that there's a species of retrovirus that is responsible for a set of conditions that is one way in the Western countries and another way in Africa, whatever. It's a silly idea. Coba Anda perhatikan, virus yang benar-benar membunuh manusia dalam jumlah besar adalah virus influenza tahun 1918. Itu pun dari senjata kimia Perang Dunia I, bukan virus alami. Waktu awal, banyak sekali korban kematian. Zaman itu, orang keluar ingus itu mengerikan. Lama-lama ya biasa aja, tubuh manusia kebal sendiri. Nggak pakai vaksin, akhirnya influenza jadi penyakit biasa aja. Jadi, berbagai virus baru tiap 3 atau 5 tahun sekali itu memang diciptakan. Tapi sebentar juga tubuh manusia kebal. Makanya dulu skenario pandemi nggak pernah berhasil. Sampai akhirnya COVID. Itu pun berhasil bukan karena virusnya, tapi karena dibarengi dengan protokol wajib tes. Sehingga seolah-olah banyak korban. Faktanya, Anda nggak tahu kok apa yang dijadikan patokan positif tes. Pemerintah nggak pernah mengaudit parameter alat tes COVID. Semua orang panik akibat propaganda media yang luar biasa. COVID sukses karena parameter hasil tes, lockdown, dan protokol pandemi, sehingga kebanyakan orang mengira itu nyata.
Padahal yang meninggal itu karena komorbid dan karena stres dirawat di rumah sakit. Jumlah kematian di seluruh dunia sama aja, seperti sudah kita bahas di episode lalu. Semua ini akan terulang lagi dengan modus yang lebih dahsyat. Coba kita lakukan analisa situasi. Januari 2025, Amerika keluar dari WHO karena menganggap WHO bukan menyelesaikan pandemi, malah membuat parah dengan berbagai protokol memaksa yang nggak ada dasar ilmiahnya. WHO kehilangan pendapatan utamanya, langsung tancap gas. Mei 2025, WHO mensahkan Pandemic Treaty yang sebelumnya sudah 3 tahun deadlock. Bulan Mei itu juga, World Bank jadwalkan pendanaan persiapan pandemi di Indonesia. Di bulan yang sama, media-media corong globalis kompak beritakan maraknya kembali kasus COVID, propaganda ketakutan. Itu semua adalah grand design yang sangat tertata. Langkah berikutnya, skakmat. Diulang lagi modus yang sama. Akan ada berita, sekian orang mati akibat COVID varian baru. Dan kali ini, dengan adanya pandemic treaty, WHO langsung terapkan lockdown dan protokol pandemi, padahal nggak ada pembuktian ilmiahnya. Kontrol penduduk. Menguasai negara nggak perlu lagi tentara, cukup dengan organisasi internasional dan media massa. Prediksi saya, pandemi akan segera dimulai setelah Indonesia tanda tangan Pandemic Treaty, supaya mereka bisa kuasai negara kita sepenuhnya. Oleh sebab itu, kembali pada solusi yang sudah kita bahas tadi, langkah nomor 1 adalah jangan tanda tangani Pandemic Treaty. Ini yang harus disampaikan pada pemerintah kita. Buktinya Amerika nggak mau tanda tangan. Mafia kesehatan global sudah habis ditelanjangi di Amerika. We should be writing a criminal referral because you should be prosecuted for crimes against humanity. You belong in prison, Dr. Fauci. Sebaliknya, kalau kita tanda tangan, serahkan kunci kekuasaan, langsung pandemi diumumkan. Hancur kesehatan dan kesejahteraan rakyat kita. Hancur negara kita. Ini adalah perang modern yang nggak diajarkan di sekolah-sekolah militer. Seperti telah kita bahas tadi, dengan nggak ikut pandemic treaty, begitu pengumuman ada pandemi, audit pembuktian ilmiahnya, dan audit parameter alat tesnya. Keempat, yang juga sangat penting, stop anggaran pandemi. Itu adalah gula-gula yang membuat para tikus anggaran memperlama pandemi. Modus ini sudah dilakukan sejak AIDS 40 tahun lalu. Coba dengar apa solusinya menurut penemu PCR. The way to get rid of AIDS is to stop funding it. Just stop everything that's called AIDS research. Somebody tries to get a grant for AIDS research, we don't do it anymore. We don't have AIDS. Bongkar. Sebarkan informasi ini untuk membangkitkan kesadaran rakyat dan pemerintah sebelum terlambat. Pikirkan nasib keluarga dan orang-orang tercinta. Lindungi mereka dari tipu daya iblis. Sadarkan mereka dari fitnah Dajjal. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when in spite of